Sang Pembisik Alam Part 23 Keistimewaan Murid Dalam, Pil Esensi Sejati dibagikan. Jimat giok yang memiliki transmisi mendekati kebenaran, Fen Shuyu, yang juga telah memegang jimat giok ini untuk beberapa waktu, langsung terkejut. Dia terdiam lama sebelum akhirnya menghentakkan kakinya dan pergi. HMPH, mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong seperti itu. Mendengar itu, Ye Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Sejak Ye Feng mengalahkan Fen Shuyu sepenuhnya dalam masalah Cai, penampilan Fen Shuyu, terutama saat menghadapi Ye Feng, menjadi semakin buruk, sama sekali tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang murid sejati. Ye Feng membutuhkan hampir 1 jam untuk membaca semua deskripsi buku-buku rahasia di lantai 5 pavilion kitab suci, dan kemudian dia mulai mempertimbangkannya dengan cermat. Apa yang dikatakan Ye Feng kepada Liao Feibai pagi ini bukanlah ucapan spontan, melainkan kesimpulan yang diambil dari pertimbangan matang selama beberapa hari terakhir. Sekalipun Liao Feibai tidak datang pagi ini, Ye Feng tetap akan datang ke pavilion kitab suci untuk memilih buku rahasia yang cocok untuk dipraktikkan. Teknik roh beku yang ingin Liao Feibai wariskan kepada Ye Feng juga tersedia di lantai 5 pavilion kitab suci, dengan harga 110.000 poin kontribusi sekte. Namun, Ye Feng memeriksanya dan merasa teknik itu tidak cocok untuknya. Teknik roh beku mengikuti jalur dingin dan ringan, dan karena teknik ini mengolah kekuatan spiritual elemen, meskipun kekuatannya cukup kuat, kemajuan kultivasinya cukup lambat. Selain itu, jenis kekuatan spiritual ini memiliki batasan besar pada teknik bela diri yang dipraktikkan, hanya teknik bela diri yang sesuai yang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Jika Ye Feng memilih jenis kekuatan spiritual ini sejak awal, pilihan yang tersedia baginya di masa depan akan sangat terbatas. Yang terpenting, menguasai teknik roh beku tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur Ye Feng dalam waktu singkat. Jurus bela diri terkuat Ye Feng adalah teknik pedang angin dan awan, teknik pedang khas sekte Qiyun, dan kekuatannya memang sangat dahsyat. Namun, konsumsinya terlalu besar. Jika Ye Feng bertemu lawan dengan kekuatan yang setara, tingkat kultivasinya tidak akan cukup untuk mempertahankan pertarungan menggunakan teknik pedang angin dan awan. Hal ini menjadikan teknik pedang angin dan awan sebagai kartu truf. Jika Ye Feng tidak dapat mengalahkan musuhnya bahkan setelah menggunakan 1 atau 2 gerakan teknik pedang angin dan awan, maka kekalahan menantinya. Oleh karena itu, arah metode kultivasi yang ingin dipilih Ye Feng sangat jelas. Setelah berpikir sejenak, Ye Feng memilih teknik kultivasi yang disebut teknik 5 revolusi penguatan Yuan. Sebagian besar teknik kultivasi tingkat bumi yang rendah, setelah dikuasai, akan berkembang menjadi satu gerakan mematikan. Sebagai contoh, teknik roh beku, setelah dikuasai, akan memadatkan lapisan energi roh beku di sekitar tubuh. Selain kekuatan pertahanannya yang luar biasa, teknik ini juga dapat menggunakan kekuatan beku untuk melukai musuh. Teknik kultivasi tingkat bumi rendah lainnya, yang disebut Sutra Hati Api Bumi, dapat dikuasai untuk memadatkan seberkas ki api bumi. Konon, ki api bumi ini tak terbendung kecuali oleh senjata sihir tingkat rendah. Namun, setelah teknik 5 revolusi penyejuk hati dikuasai, teknik ini tidak memiliki gerakan mematikan baik untuk serangan maupun pertahanan. Teknik 5 revolusi penguatan energi vital hanya memiliki satu fungsi untuk memperluas dantian dan meningkatkan tingkat kultivasi. Teknik 5 revolusi penguatan esensi terbagi menjadi 5 revolusi dan 5 tingkatan. Jika seseorang mencapai revolusi pertama, pada tingkat kultivasi yang sama, total kekuatan spiritual praktisi teknik ini akan meningkat sebesar 10%. Jika teknik kultivasi ditingkatkan ke tingkat kedua, jumlah total kekuatan spiritual dapat meningkat sebesar 20%. Jika teknik kultivasi mencapai tahap ketiga, jumlah total kekuatan spiritual dapat meningkat sebesar 40%. Jika mencapai tahap keempat, dapat meningkat sebesar 60%. Jika teknik kultivasi mencapai puncak tahap kelima, jumlah total kekuatan spiritual seorang seniman bela diri dapat meningkat hingga 100%. Dan inilah yang paling dibutuhkan Ye Feng saat ini. Jika tingkat kultivasi Ye Feng meningkat lebih jauh, dan dia menguasai teknik 5 revolusi penguatan Yuan, kekuatan spiritual di dalam tubuh Ye Feng akan menjadi sangat melimpah. Ketika saatnya tiba, menggunakan teknik pedang angin dan awan tidak akan sesulit sekarang, di mana 2 kali penggunaan akan menguras esensi sejati dan kekuatan spiritual. Setelah Anda menemukan metode latihan yang tepat untuk diri sendiri, bagaimana dengan seni bela diri? Mana yang sebaiknya Anda pilih? Tidak diragukan lagi, jika Ye Feng harus memilih seni bela diri, dia pasti akan memilih ilmu pedang. Berkat kemampuan ilahi garis meridian pedang kejernihan hati pedang, kecepatan Ye Feng dalam mempelajari teknik pedang akan sangat menakjubkan seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, berkat garis meridian pedang kejernihan hati pedang, teknik pedang dengan tingkatan yang sama akan 3 kali lebih kuat ketika digunakan oleh Ye Feng. Tidak memilih ilmu pedang? Hanya orang bodoh seperti Ye Feng yang akan melakukan itu. Pada akhirnya, Ye Feng memilih teknik pedang tingkat bumi kelas rendah teknik pedang awan mengalir. Teknik pedang awan mengalir konon diciptakan oleh seorang pendekar pedang senior yang sedang duduk di puncak gunung mengamati awan di langit ketika tiba-tiba ia mendapat inspirasi. Teknik pedang ini ringan,
halus, dan sulit diprediksi. Di antara 13 kitab pedang di lantai 5 Gudang Sutra, teknik pedang awan mengalir hanya dianggap memiliki kekuatan sedang. Namun, teknik pedanglah yang paling dibutuhkan Ye Feng saat ini. Terus terang saja, sekuat apapun 13 kitab pedang di lantai 5 Gudang Sutra, semuanya tetap tidak bisa menandingi teknik pedang angin dan awan yang saat ini dikuasai Ye Feng. Selain itu, kekuatan teknik pedang angin dan awan masih dapat meningkat secara signifikan. Jika Ye Feng mampu memahami esensi dari teknik pedang angin dan awan, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, bahkan mungkin menyaingi teknik pedang tingkat bumi kelas tinggi. Namun, konsep artistik tentang angin dan awan terlalu sulit dipahami. Ye Feng mencoba memahaminya di waktu luangnya, tetapi ia sama sekali tidak mengerti. Ye Feng merasa bahwa terlalu sulit baginya untuk memahami niat angin dan awan tingkat bumi tengah, padahal dia baru saja menguasai teknik pedang pelum dingin, sebuah teknik pedang tingkat manusia tingkat tinggi. Ketika Ye Feng melihat teknik pedang awan mengalir, hatinya bergetar. Jika dia menguasai teknik pedang awan mengalir dan memahami konsep awan mengalir di dalamnya, apakah akan lebih mudah baginya untuk memahami konsep angin dan awan? Mungkinkah gambaran awan yang bergerak membantu dalam memahami gambaran angin dan awan? Inilah mengapa Ye Feng memilih untuk mempelajari teknik pedang awan mengalir, yang sebenarnya tidak terlalu ampuh. Ye Feng tidak memilih buku panduan energi spiritual pelindung apapun. Dengan energi spiritual Ye Feng yang begitu kuat saat ini, mengembangkan ki sejati 100 lipat menjadi ki spiritual 100 lipat bukanlah masalah sama sekali. Selain itu, Ye Feng sudah memeriksanya. Kekuatan pertahanan ki pelindung tingkat bumi tingkat rendah hampir sama dengan ki sejati 100 lipat milik Ye Feng. Jadi tidak perlu mengubahnya untuk saat ini. Ye Feng memiliki jurus uniknya sendiri, yaitu langkah pengejar bintang, untuk gerakan kaki, dan untuk teknik pergerakan, ia memiliki teknik bayangan angin kencang, hadiah dari tetua Bao dari dojo air hitam. Dengan cara ini, Ye Feng memiliki semua buku panduan kultivasi yang dibutuhkannya. Namun, Ye Feng tetap terkejut dengan harga 120.000 poin kontribusi sekte untuk teknik bayangan angin kencang. Jika dikonversi ke perak, itu setara dengan 1,2 juta tael perak. Tetua Bao telah memberikan hadiah yang sangat murah hati kepada Ye Feng. Ye Feng, ini bukan seperti dirimu. Dulu, kau selalu memilih buku-buku tersulit untuk dikultivasi. 2 buku yang kau pilih hari ini tidak terlalu ampuh. Setelah berkali-kali berkunjung, pengurus lama pavilion kitab suci itu sudah lama akrab dengan Ye Feng. Dia kan tua, hal yang paling sulit belum tentu paling cocok untukmu. Ya, benar. Mata Diaken tua itu berbinar, dan dia mengacungkan jempol kepada Ye Feng. Teknik Yuan nutrisi tahap kelima membutuhkan 120.000 poin kontribusi sekte, dan teknik pedang awan mengalir membutuhkan 110.000 poin kontribusi sekte, dengan total 230.000 poin kontribusi sekte. Sebanyak itu, Ye Feng sedikit mengerutkan kening mendengar angka tersebut. Ada apa? Tidak terburu-buru? Tidak masalah. Calon murid memiliki hak yang sama dengan murid sejati untuk meminjam 100.000 poin kontribusi sekte. Harus dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin tinggi pula statusnya, dan semakin banyak hak istimewa yang dinikmatinya. Dengan status sebagai murid yang hampir sejati, 1 juta tael perak dapat dihabiskan sesuka hati. Perawatan seperti itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Meskipun Ye Feng memiliki beberapa ribu kristal spiritual tingkat rendah, dia dapat dengan mudah mengeluarkan 100 atau 200 kristal. Namun, kristal spiritual berkualitas rendah sangatlah berharga. Di dalam sekte Qiyun, Anda dapat menukarkan kristal spiritual tingkat rendah dengan poin kontribusi sekte. 1 kristal spiritual tingkat rendah bernilai 1.000 tael emas atau 10.000 tael perak, setara dengan 1.000 poin kontribusi sekte. Namun, jika Anda ingin menukarkan poin kontribusi sekte dengan kristal spiritual tingkat rendah, Anda membutuhkan 1.200 poin kontribusi sekte untuk menukarkan 1 kristal spiritual tingkat rendah. Dan setiap murid dibatasi hanya dapat menukarkan 10 kristal per bulan. Kristal spiritual berkualitas rendah adalah mata uang keras yang sesungguhnya. Beberapa hari yang lalu, Ye Feng memperoleh sekitar 70.000 tael emas dan lebih dari 200.000 tael uang kertas perak dari gelang penyimpanan El Chong Fei. Dengan uang tersebut, ditambah pinjaman sebesar 100.000 tael dari sekte, Ye Feng berhasil mendapatkan buku panduan rahasia. Jauh di pegunungan terpencil sekte Qiyun, di tanah, 2 macan tutul petir bermata 3, masing-masing sebesar gajah, berpatroli berdampingan di hutan. Kemanapun kedua macan tutul petir bermata 3 itu lewat, semua binatang buas lari ketakutan. Tiba-tiba, seekor badak bertanduk giok, yang juga merupakan binatang iblis tingkat rendah berperingkat bumi, menerobos keluar dari semak-semak dan menyerbu ke arah macan tutul petir bermata 3. Dengan derap kaki yang menggelegar, tanah mulai retak dan bergetar. Gugusan cahaya kuning keemasan muncul dari tanah dan menyelimuti tubuh badak bertanduk giok itu, seperti lapisan baju besi, memancarkan kekuatan luar biasa. Tepat pada saat itu, kedua macan tutul petir bermata 3 itu bergerak secara bersamaan. Sesosok hantu melintas dengan cepat,
diikuti oleh kilatan petir. Badak bertanduk giok yang sedang menyerang tiba-tiba roboh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Bayangan macan tutul melintas dengan cepat, dan macan tutul petir bermata tiga merobek perutnya hingga membentuk luka besar. Aku punya tujuan. Melihat hal itu, Ye Feng, yang sedang terbang di langit, tiba-tiba diliputi kegembiraan. Dengan suara mendesing, Ye Feng jatuh ke tanah seperti angin puting beliung. Hampir seketika Ye Feng mendarat, fluktuasi darah esensinya yang tak terselubung membuat kedua macan tutul petir bermata tiga itu seolah mencium aroma makanan yang paling lezat. Mengaum. Dengan dua raungan, kedua macan tutul petir bermata tiga itu menekuk kaki depannya dan menerkam Ye Feng seperti dua sambaran petir. Pada saat yang sama, ketiga mata di dahi mereka terbuka, dan dua pancaran petir melesat ke arah Ye Feng. Pedang kristal surgawi dihunus, dan aura pedang sepanjang 8 san menyapu, langsung membuat kedua macan tutul petir bermata tiga terlempar ke belakang. Saat dua semburan energi spiritual menghancurkan dua sambaran petir, Ye Feng melangkah maju dan melayang ke langit. Pedang kristal surgawinya menelusuri jalur menakjubkan yang menyerupai awan dan kabut. Wus! 9 energi pedang putih menghantam langit seperti kilat. Mungkin merasakan bahaya, kedua macan tutul petir bermata tiga itu mengeluarkan raungan gelisah dan dengan cepat menghindar. Awan tak berbentuk, mereka berkelebat 9 kali berturut-turut, di mana kau bisa bersembunyi. 9 energi pedang putih di langit tampak memiliki mata, energi pedang lurus tiba-tiba berubah menjadi lengkung, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, dan langsung menembus kepala kedua binatang iblis tingkat rendah berlevel bumi itu. Pembunuhan instan? Teknik pedang awan mengalir ini memang luar biasa ketika aku melepaskannya. Jurus mematikannya benar-benar dapat membunuh iblis buas tingkat bumi kelas rendah secara instan. Ini adalah kali kelima Ye Feng menguji pedangnya. Setelah berbulan-bulan menjalani pelatihan intensif, selain berusaha meningkatkan tingkat kultivasinya, Ye Feng Xuan juga menguasai teknik pedang awan mengalir dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, teknik pedang awan mengalir cukup sulit dikuasai, terutama jurus mematikannya, 9 kilatan awan mengalir. Meskipun Ye Feng memiliki pikiran pedang yang jernih dan pemahaman luar biasa tentang teknik pedang, ia tetap membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk menguasainya. Tanpa Ye Feng memberi instruksi apapun, kucing harimau bersayap awan berjalan tertatih-tatih ke tempat kejadian, membuka mulutnya, meraih mayat salah satu binatang iblis, dan mulai melahapnya. Sambil makan, ia menatap Ye Feng dengan tatapan iba. Melihat itu, Ye Feng langsung tersenyum. Baiklah, lain kali, aku akan membiarkanmu yang memulai, dan aku tidak akan. Hal yang paling disukai anak kucing adalah berburu monster sendiri lalu menikmati darah mereka. Setelah beberapa saat, anak kucing itu memberikan inti iblis kepada Ye Feng dengan cakarnya yang berlumuran darah, yang membuat Ye Feng senang. Setelah membunuh 15 atau 16 monster iblis tingkat bumi kelas rendah, apakah akhirnya aku mendapatkan inti iblis tingkat bumi kelas rendah? Karena terkejut, Ye Feng tiba-tiba melayang ke langit, langsung kembali ke puncak peri. Mendapatkan inti iblis tingkat bumi kelas rendah 3 hari sebelum kompetisi sekte bukanlah sekadar keberuntungan, tetapi juga hadiah atas kerja keras Ye Feng dalam memburu binatang buas. Kembali ke ruang meditasinya di puncak peri, Ye Feng segera duduk bersila dan meletakkan inti iblis tingkat bumi kelas rendah yang baru diperolehnya di dadanya, tepat di titik akupunktur Tansong. Dengan semburan energi spiritual, mutiara naga ilusi itu bergetar, dan energi luar biasa yang terkandung di dalam inti iblis itu mengalir ke tubuh Ye Feng seperti gelombang pasang. Setengah jam kemudian, inti iblis di dadanya berubah menjadi bubuk dan menghilang, tetapi tidak ada kemajuan dalam terobosan yang dinantikan Ye Feng. Dalam sebulan terakhir, Ye Feng tidak hanya tekun berlatih ilmu pedang, tetapi juga sama sekali tidak mengendurkan kultivasinya. 6 inti iblis tingkat bumi rendah yang diperoleh Ye Feng di reruntuhan air hitam telah lama dimurnikan oleh Ye Feng menggunakan mutiara naga ilusi, dan tingkat kultivasi Ye Feng juga meningkat secara signifikan. Selain itu, dengan kultivasinya setiap hari menggunakan kristal spiritual tanpa mempedulikan biaya, Ye Feng telah merasakan beberapa hari yang lalu bahwa kultivasinya hampir mencapai terobosan. Namun, hari ini, setelah memurnikan inti iblis tingkat bumi kelas rendah, meskipun dia belum mencapai terobosan, Ye Feng merasa hanya selangkah lagi. Dengan sebuah pikiran, 4 garis keturunan bawaan satu nyata dan 3 ilusi segera muncul di belakang Ye Feng. Dengan pikiran lain, energi langit dan bumi di sekitarnya langsung menyatu menjadi 4 awan energi nyata, yang berkumpul menuju 4 garis keturunan yang muncul di belakang Ye Feng. Inilah manfaat dari berlatih di puncak peri. Di puncak peri, terdapat urat spiritual berkualitas tinggi. Jumlah energi spiritual di tempat yang memiliki urat spiritual beberapa kali lipat lebih banyak daripada tempat biasa, sehingga kultivasi menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Namun, itu belum semuanya. Gelang penyimpanan itu berkedip, dan beberapa kristal spiritual tingkat rendah terbang keluar dan berada di tangannya. Kekuatan spiritual di dalam kristal spiritual itu segera mengalir ke tubuhnya seperti gelombang pasang. Ye Feng merasa bahwa ia hanya selangkah lagi dari terobosan. Keempat pilar energi purba terus berlanjut tanpa gangguan.
Sementara Ye Feng terus-menerus mengganti satu kristal spiritual tingkat rendah dengan yang lain. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, suara dentuman keras terdengar dari tubuh Ye Feng, dan cahaya spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Untuk pertama kalinya, jumlah total kekuatan spiritual di dantiannya melebihi 80%. Perasaan ringan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bahkan 4 garis keturunan bawaan yang melayang samar di belakangnya menjadi lebih kuat. Tahap akhir induksi roh, tingkat kultivasi akhirnya menembus ke tahap akhir induksi roh. Membuka matanya, Ye Feng mengepalkan tinjunya karena kegembiraan. Dengan mencapai tahap akhir ranah induksi roh sebelum kompetisi sekte, kepercayaan diri Ye Feng untuk mengalahkan Ku Zhan Qian akan semakin meningkat. Teknik pedang angin dan awan miliknya tidak akan lagi menguras kultivasinya hanya dalam 2 atau 3 kali penggunaan seperti sebelumnya. Jika aku bisa lebih menyempurnakan teknik Yuan nutrisi tahap kelima dan memperluas dantianku, maka bahkan energi yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik pedang angin dan awan akan cukup untuk menopangku dalam pertempuran. Ye Feng telah bekerja sangat keras pada teknik 5 revolusi penguatan Yuan selama sebulan terakhir, terutama metode perluasan dantian, yang telah ia latih dengan tekun setiap hari. Tetapi ia hanya berhasil meningkatkan teknik mendalam tersebut hingga revolusi ketiga. Manfaatkan kesempatan selagi ada. Mari kita selesaikan tahap keempat dari keterampilan mendalam ini sekaligus hari ini. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Saat fajar menyingsing, suara lonceng yang megah bergema di seluruh 300 puncak di dalam dan di luar sekte Qiyun, juga membangunkan Ye Feng, yang sedang immerse dalam kultivasi. Ini adalah lonceng yang memanggil semua murid ke sekte. Apakah sudah waktunya untuk kompetisi besar sekte? Terkejut, Ye Feng terkekeh, cepat sekali, baru 3 hari. Namun, setelah 3 hari pelatihan yang berat, Ye Feng berhasil menyelesaikan tahap keempat dari teknik Yuan penyehat 5 tahap. Namun, kemajuan pesat Xuan Gong ke tingkat keempat bukanlah semata-mata karena usaha selama 3 hari itu. Itu adalah proses akumulasi bertahap. Sederhananya, Ye Feng memanfaatkan kesempatan terobosan dalam kultivasinya dan melimpahnya kekuatan spiritual untuk menyelesaikan tahap keempat dari keterampilan mendalamnya. 60%. Dantianku telah meluas hingga 60%. Dan esensi sejati serta kekuatan spiritualku juga meningkat hingga 60%. Sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan teknik pedang angin dan awan. Melompat berdiri, merasakan energi spiritual yang kuat dan bergelombang di dalam tubuhnya, Ye Feng menjadi semakin yakin bahwa dia telah memilih metode kultivasi yang tepat. Jalan menuju pengembangan diri juga bergantung pada keadaan masing-masing individu. Seseorang harus menempuh jalannya sendiri. Cai, kompetisi sekte tahunan akan segera dimulai. Ayo kita menontonnya bersama. Ye Feng berjalan menghampiri Cai, yang sedang mengurus keluarga Huali, dan berkata, "Terlalu banyak orang, aku tidak mau pergi. Kamu harus cepat pergi. Jangan terlambat. Aku akan tetap bersamamu. Aku tidak akan pergi. Aku masih perlu menyiapkan cairan penenang untuk saudari Liao nanti." Cai menolak mentah-mentah. Ye Feng meninggalkan puncak peri dengan perasaan agak bingung. Biasanya, jika dia berkata, "Aku akan pergi bersamamu," Cai tidak akan pernah menolaknya. Namun, itu hanyalah kepribadian Cai. Dia tidak menyukai keramaian. Tak lama kemudian, Ye Feng mengesampingkan masalah itu dan dengan bersemangat menuju puncak Donglai, tempat para murid luar berada. Sudah 3 tahun sejak Ye Feng bergabung dengan sekte Qiyun, tetapi ini adalah kali pertama dia berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte tersebut. Ketika saya masih menjadi murid rendahan, penilaian tahunan disebut ujian besar sekte. Jika lulus, Anda tetap di sekte. Jika gagal, Anda pulang. Itu tidak ada hubungannya dengan kompetisi besar sekte. Kompetisi besar sekte Qiyun dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah ujian untuk murid luar. Karena banyaknya murid luar, ujian murid luar sebenarnya adalah yang paling menarik. Ribuan murid luar dibagi menjadi puluhan kelompok yang masing-masing terdiri dari 100 orang. Dan setiap kelompok yang terdiri dari 100 orang diharuskan berdiri di atas platform pertempuran yang panjangnya 100 meter dan lebarnya 50 meter. Atas perintah dari petugas arena, 100 murid di arena memulai perkelahian yang kacau. Siapapun yang diusir dari arena selama perkelahian akan tereliminasi. 10 murid terluar yang berhasil berdiri di atas panggung seni bela diri akan lulus ujian dan melaju ke babak kompetisi selanjutnya. 100 orang bertarung di tempat yang tidak terlalu luas cukup menarik. Kadang-kadang, seseorang yang sangat sial, meskipun kultivasinya telah mencapai tingkat pertama esensi sejati, akan dikepung dan diusir dari arena pertarungan oleh puluhan murid alam pemurnian darah. Soal berteriak bahwa itu tidak adil, tidak ada yang peduli. Keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Jika Anda kurang beruntung dan kekuatan Anda tidak cukup kuat untuk memengaruhi keberuntungan, maka itu memang sudah sewajarnya. Dalam sekejap mata, 90% dari 8.000 murid luar telah tereliminasi. Sekitar 800 murid yang tersisa mulai melakukan undian untuk saling bertarung. Puluhan arena pertarungan berlangsung bersamaan, sehingga tempo pertarungan sangat cepat. Di antara lebih dari 800 murid luar yang naik tingkat,
Ye Feng melihat sosok Sa Fei. Setelah Sa Fei berhasil menjadi murid luar tahun lalu, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan Ye Feng banyak membantunya selama proses ini. Namun, sejak tingkat kultivasi Sa Fei meningkat pesat hingga tingkat kelima pemurnian darah, Ye Feng tidak pernah memberikan apapun kepada Sa Fei lagi. Dalam jalur seni bela diri, hukum rimba berlaku. Hanya mengandalkan dukungan orang lain tidak akan pernah membawa Anda jauh. Ye Feng hanya bisa membantu Sa Fei sampai sejauh ini. Sisa perjalanan terserah Sa Fei untuk berjalan sendiri. Jika Ye Feng terus membantu, dia tidak akan membantu Sa Fei, melainkan malah mencelakainya. Situasi seperti itu bukan tentang persaudaraan yang baik, itu tentang perilaku terlalu memanjakan yang berbahaya. Bagi seorang saudara laki-laki, cukup dengan selalu ada untuknya tanpa ragu-ragu saat dia membutuhkanmu. Sayangnya, Sa Fei tersingkir ketika ia berhasil masuk ke dalam 200 murid luar teratas. Namun, hasil ini masih cukup bagus. Ye Feng memperkirakan bahwa dengan latihan keras 1 hingga 2 tahun lagi, Sa Fei masih akan mampu menembus alam esensi sejati dan menjadi murid dalam. Seiring berkurangnya jumlah peserta, pertarungan antara murid-murid luar menjadi semakin seru. Pada saat itu, Ye Feng menyadari bahwa peringkat pertama di peringkat bumi Sekte Qiyun entah bagaimana telah menjadi Feng Haoran, yang berada di kelompok yang sama dengan Ye Feng. Adapun Si Tianjia, yang seangkatan dengan Ye Feng, ia berada di peringkat ke-13 dalam peringkat duniawi, yang jauh lebih rendah daripada Feng Haoran. Setelah hampir sepanjang hari berlalu, Feng Haoran, yang saat ini menduduki peringkat pertama di peringkat bumi, meraih posisi pertama di sekte luar dengan kultivasinya yang mencapai puncak tingkat pertama esensi sejati. Mungkin itu sebuah perasaan, atau mungkin karena tatapan Ye Feng. Tetapi setelah Feng Haoran yang menang menerima hadiah yang diberikan oleh tetua sekte, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Feng, dan mata mereka bertemu. Melihat Ye Feng tersenyum dan mengangguk padanya, rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Feng Haoran, murid nomor 1 dari sekte luar. 2 tahun telah berlalu sejak mereka menjadi murid luar, dan aku masih berjuang untuk menjadi murid dalam. Sementara nama Ye Feng sudah berada di peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi. Kompetisi murid luar telah berakhir, tetapi murid dalam dan luar, yang semangatnya telah menyala, tidak bubar. Sebaliknya, mereka berkumpul berdua atau bertiga untuk membahas kompetisi murid dalam pada hari berikutnya. Itulah bagian yang paling menarik. Jika kau bertanya padaku, pemimpin sekte dalam besok sudah pasti. Tanpa ragu itu adalah kakak seniorku, yang berada di peringkat pertama dalam peringkat surgawi. Itu belum tentu benar. Dikatakan bahwa kakak Ye memotong lengan kiri kakakku. Kakak Ye bisa jadi. Kamu tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, salah satu murid inti yang dikelilingi mencemooh, tidak tahukah kalian? Baru beberapa hari yang lalu, kakak seniorku berhasil menembus ke alam transformasi roh. Apakah alam transformasi roh memahaminya? Tingkat kultivasi yang hanya dapat dicapai oleh murid sejati. Kakak Ye memang kuat, tetapi sekuat apapun dia hanya berada di tahap menengah alam pemandu roh. Sebenarnya, kakak senior Changsun, yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat surgawi, juga sangat kuat. Konon, kultivasi kakak senior Changsun telah menembus puncak alam induksi roh. HMPH, aku masih percaya pada kakak Ye. Tingkat kultivasi tidak sama dengan kekuatan tempur. Benar, terakhir kali di aula utama sekte, kakak seniorku secara pribadi mengakui bahwa lengannya dipotong oleh kakak senior Ye. CK, berapa tingkat kultivasi kakak Ye? Dia mungkin menggunakan cara-cara curang. Sialan, apa yang kau katakan? Ulangi lagi kalau kau berani. Kakak Ye memang seperti itu. Saat mereka berbicara, kedua kelompok itu hampir berkelahi karena masalah tersebut, yang menurut Ye Feng cukup menggelikan. Besok adalah pertarunganku. Ledakan. Tepat ketika Ye Feng hendak pergi, raungan dahsyat tiba-tiba terdengar dari puncak gunung yang jauh. Seberkas cahaya warna-warni dan seberkas cahaya pedang saling berjalin, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dasar perempuan hina, berani-beraninya kau menindas muridku. Hampir bersamaan, raungan dahsyat terdengar dari puncak Dingguang, menggema di seluruh sekte Qiyun. Cahaya pedang yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan muncul dari puncak Dingguang, bergabung dengan cahaya pedang sebelumnya dalam menyerang cahaya berwarna-warni tersebut. Puncak Dingguang, cahaya warna-warni, pakaian warna-warni. Setelah ragu sejenak, sosok Ye Feng melesat ke udara hampir secepat kilat, bergegas menuju puncak peri seperti orang gila. Pada saat itu juga, di bawah serangan gabungan dari dua cahaya pedang, cahaya seperti pelangi itu tiba-tiba menyusut dan menjadi redup. Cahaya warna-warni itu menghilang, dan sebuah pita warna-warni melayang turun dari langit. Kalian berdua laki-laki bermarga Hong, suka menindas Cai, tidak tahu malu. Ayo, aku akan bermain dengan kalian. Saat teriakan tajam Liao Feibai menggema, seberkas cahaya pedang dingin menyembur keluar dari puncak Donglai. Para murid di luar kelompok, yang terkejut oleh pemandangan ini, tiba-tiba merasakan hawa dingin di kepala mereka, dan tubuh mereka diselimuti lapisan embun beku. Harus diakui bahwa kekuatan Liao Feibai memang sangat menakutkan.
Dia mampu menahan serangan gabungan dari tetua kelima Hong Banjiang dan murid sejati Fen Chuyu tanpa mengalami kerugian apapun. Keributan besar ini segera membuat seluruh sekte Qiyun panik. Jejak tangan raksasa melesat ke langit dari puncak Itian lalu jatuh kembali dalam sekejap. Entah itu cahaya pedang Liao Feibai atau cahaya pedang Hong Banjiang dan Fen Chuyu, semuanya langsung lenyap di bawah jejak tangan raksasa ini. Apa yang kalian semua lakukan? Berusaha menghancurkan sekte Qiyun? Tetua kelima, apakah kau masih seorang tetua? Mengapa kau memperlakukan Cai dengan begitu kejam? Dan kau bahkan menyuruh guru dan murid untuk bersekongkol melawannya. Kau benar-benar telah mempermalukan garis keturunan puncak Dingguang Mu. Pemimpin sekte Kuo Qijing sangat marah dan berteriak kepada semua orang di depan umum. Cai, bagaimana kabarmu? Pada saat itu, Ye Feng bergegas ke kaki puncak peri dan menopang Cai, yang wajahnya pucat dan bibirnya berlumuran darah. Tidak jauh dari situ, Fen Chuyu dan Ku Zanqian berdiri dengan pedang terhunus. Namun, Ku Zanqian tampak seperti masih terkejut. Melihat ini, Ye Feng mengerti semuanya. Dengan ekspresi sedih, dia membantu Cai berdiri, menyeka darah dari sudut mulut Cai, dan berkata dengan berat hati, Cai, kau sangat bodoh. Setelah mengatur napasnya, Cai berkata dengan nada meminta maaf kepada Ye Feng. Maaf, ini salahku. Aku tidak berguna. Aku tidak menyangka Fen Chuyu juga akan datang mencari Ku Zanqian. Saat itu, Ye Feng akhirnya mengerti mengapa Cai tidak ikut dengannya pagi ini. Ternyata dia sedang mencari kesempatan untuk melukai Ku Zanqian secara serius. Semuanya bermula dari komentar santai yang saya lontarkan 2 hari yang lalu. Semua ini untuk Ye Feng. Percakapan antara Ye Feng dan Cai mengungkapkan sesuatu kepada Fen Chuyu dan Ku Zanqian, yang berdiri di dekatnya. Masih terguncang, Ku Zanqian segera menunjuk Ye Feng dan mengumpat. Sialan, jadi kaulah yang berada di balik semua ini. Aku sudah menduga, wanita ini kejam begitu melihatku. Aku pikir dia sudah kehilangan akal sehatnya, tapi aku tak pernah menyangka itu karena kamu. Ye Feng, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang yang begitu hina. Karena takut mati, kau malah menghasut Cai untuk menyerang. Berusaha melukai adikku dengan serius agar kau bisa merebut posisi nomor 1 di sekte dalam. Sungguh hina. Fen Chuyu sengaja menggunakan kekuatan spiritual untuk menyampaikan kata-kata ini, sehingga hampir semua murid di sekte tersebut mendengarnya. Dalam sekejap, puluhan ribu murid sekte Qiyun menjadi gempar, dan suara teriakan serta kutukan terhadap Ye Feng pun tak terdengar. Ye Feng tampaknya tidak terpengaruh oleh hinaan, bahkan tuduhan jahat yang dilontarkan oleh Fen Chuyu. Dengan lembut mengangkat Cai yang berwajah pucat, Ye Feng menoleh dan berteriak kepada Fen Chuyu dan Ku Zanqian. Kata demi kata, jika terjadi sesuatu pada Cai, aku akan memenggal kepala kalian. Saat kata kepala keluar dari bibirnya, kekuatan supranatural meridian pedang Ye Feng melonjak, dan aura pedang yang tak tertandingi menyembur keluar dari tubuhnya. Tepat ketika Fen Chuyu hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan perasaan yang sangat berbahaya muncul di hatinya. Energi spiritual pelindungnya melonjak keluar seperti gelombang pasang, dan dalam sekejap, energi itu menjadi sangat terang. Apa yang telah terjadi? Fen Chuyu tampak bingung saat melihat Ye Feng menggendong Cai kembali ke puncak peri. Setelah beberapa saat kebingungan, wajah Fen Chuyu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia merendahkan suaranya. Berkata, adikku, besok, begitu ada kesempatan untuk bertarung, bunuh Ye Feng untukku. Ku Zanqian mengusap lengan bajunya yang kosong. Wajahnya meringis marah kakak senior, aku tidak akan tinggal diam sampai dia mati. Keesokan paginya, 300 puncak di dalam dan di luar sekte Qiyun menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Saat fajar menyingsing, berbagai kelompok yang datang untuk menyaksikan pertempuran, yang diorganisir oleh murid-murid luar sekte Qiyun, memasuki gunung satu demi satu. Kompetisi sekte tahunan sekte Qiyun, terutama kompetisi sekte internal, adalah sebuah acara besar. Pada dasarnya, kepala semua keluarga besar dan kecil, serta para bangsawan dan keluarga kerajaan di kerajaan Blackwater, akan diundang oleh sekte Qiyun untuk datang dan menyaksikan pertempuran tersebut. Sekte Qiyun juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya dan memengaruhi tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai pihak, sehingga menarik lebih banyak murid yang luar biasa. Di puncak peri, setelah semalaman memulihkan diri, kulit Cai kembali merona. Cedera kemarin tidak terlalu serius. Lagi pula, kekuatan Cai tidak bisa diremehkan. Cai, ingat, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Ye Feng mencubit hidung mungil Cai dengan agak menghukum, dan gestur penuh kasih sayang ini membuat wajah cantik Cai langsung memerah. Meskipun, menurut kata-kata Liao Feibai, Ye Feng dan Cai bercanda, mereka sebenarnya belum melakukan sesuatu yang terlalu intim. Paling-paling, mereka hanya berpegangan tangan atau bersandar di bahu satu sama lain. Jaga baik-baik lukamu. Aku akan ikut serta dalam kompetisi sekte. Aku akan mengajak anak kucing itu menemanimu. Setelah meninggalkan puncak peri, Ye Feng melepaskan teknik bayangan angin kencang dan melesat menuju puncak timur seperti angin puting beliung. Karena puncak Donglai cukup besar,
kompetisi murid dalam masih diadakan di puncak Donglai. Kakak Ye. Salam, Kakak Ye. Ketika Ye Feng tiba, ia disambut dengan ramah sepanjang jalan. Namun, Ye Feng dapat merasakan bahwa cara banyak murid dalam dan luar yang tidak dikenalnya memandangnya jelas berbeda, dan bahkan agak meremehkan. Kemarin, tuduhan fitnah Fen Chuyu langsung mencoreng reputasi Ye Feng. Namun, Ye Feng sama sekali tidak peduli. Sekalipun dia memerintahkan Cai untuk melakukannya. Lalu kenapa? Ye tua, apakah iparmu baik-baik saja? Jin Yuan Bao yang bertubuh gemuk menerobos kerumunan dan berdiri di depan Ye Feng. Dilihat dari penampilanmu yang tenang dan terkendali, kau pasti baik-baik saja, kan? Tanpa perlu Ye Feng menjawab, Jin Yuan Bao memberikan jawabannya sendiri dengan senyum lebar. Bagus, saya masih ingin membuka kasino. Tetapi para tetua mengatakan hari ini adalah acara besar dan mereka tidak akan mengizinkan saya. Jika tidak, saya bisa menghasilkan banyak uang. Jin Yuan Bao agak cerewet, begitu dia menangkap Ye Feng, dia tidak bisa berhenti berbicara. Kalian tidak tahu, sebelum kemarin sore, hanya sekitar 50% atau 60% murid yang mengira Ku Zhanqian akan menjadi murid nomor 1. Tetapi setelah teriakan Fen Chuyu kemarin, lebih dari 90% murid percaya bahwa Ku Zhanqian akan menjadi murid inti nomor 1 tahun ini. Ye tua, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Kau pasti akan bertarung dengan Ku Zhanqian hari ini. Sebaiknya kau tampar dia dan balas dendam atas kematian kakak iparmu. Saat tetua ketujuh Zhong Lijing naik ke panggung, Jin Yuan Bao buru-buru pergi, sementara mata Ye Feng sedikit menyipit. Dia dan Ku Zhanqian memiliki dendam lama dan baru. Terakhir kali ditambang keluarga Ce, jika bukan karena jimat cahaya pedang Xuan Bing yang diberikan oleh Liao Fei Bai, Ye Feng mungkin telah dibunuh oleh Ku Zhanqian. Berapa tamparan? Itu tidak cukup. Tuan-tuan sekalian, saya, Zhong Lijing, atas nama seluruh sekte Qiyun, mengundang Anda untuk menyaksikan kompetisi sekte tahunan sekte Qiyun. Kompetisi internal sekte tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, akan berdasarkan sistem poin. Terdapat total 382 murid inti. Setelah 10 teratas dari peringkat surgawi dikeluarkan, mereka dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok melakukan undian untuk bertarung. Kemenangan mendapatkan 2 poin, hasil imbang mendapatkan 1 poin per orang, dan kekalahan mendapatkan 0 poin. Hanya 3 murid inti teratas di setiap kelompok yang dapat memasuki serangan dingin. 30 murid yang lolos ke babak final akan dikelompokkan dengan 10 teratas dalam peringkat surgawi dan akan diundi ke dalam satu pertandingan, dengan peringkat mereka ditentukan berdasarkan poin. Saudara Ye, mengapa kau tidak berusaha meningkatkan peringkatmu di peringkat surgawi? Jika tidak, aku, yang berada di peringkat ke-11 di peringkat surgawi, harus berpartisipasi di babak penyisihan grup. Ren Sihua, yang berdiri di sebelah Ye Feng, pergi ke meja depan untuk mengambil undian. Merasa agak kesal. Dengan kekuatan alam pemandu roh tingkat menengahnya, dia benar-benar tidak tertarik pada babak penyisihan grup ini. Tatapan Ye Feng tertuju pada seorang pria yang tidak jauh darinya. Membawa pedang panjang, berotot kekar, dan rambut panjangnya diikat dengan sangat santai menggunakan urat hewan. Sekilas, dia tampak seperti binatang buas. Orang ini bernama Gao Xinglie, juga dikenal sebagai singa gila. Dia adalah orang peringkat kedua paling misterius di antara 10 besar peringkat surgawi sekte Qiyun. Dia jarang muncul di sekte sepanjang tahun dan biasanya sangat rendah hati. Namun, ia menduduki posisi kedua dalam peringkat surgawi selama 2 tahun penuh, dan tidak ada yang bisa menantangnya. Chang Sunran, yang telah mengalami peningkatan pesat selama lebih dari setahun dan telah melesat ke 3 besar peringkat surgawi, belum pernah melampaui skor orang ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha dalam 9 transformasi ikan dan naga. Ye Feng sangat menyadari kekuatannya sendiri. Dalam kompetisi sekte tahun ini, satu-satunya lawan sejatinya adalah Ku Zhanqian, Gao Xinglie, dan Chang Sunran. Tak lama kemudian, semua murid inti kecuali 10 teratas dalam peringkat surgawi telah selesai mengundi. Di setiap arena bela diri, para pengurus juga mengambil ember undian dan mulai memasangkan murid secara acak. Grup 1, nomor 7 melawan nomor 13. Grup kedua, nomor 5 melawan nomor 21. Grup 7, nomor 1 versus nomor 6. Saat para pengurus berteriak, satu persatu, para murid inti, sebagian bersemangat dan sebagian gugup, melangkah ke arena pertarungan. Setelah saling memberi salam, para murid mulai bertarung berpasangan. Harus dikatakan bahwa Jin Yuan Bao agak kurang beruntung. Lawan pertamanya adalah seorang murid tingkat keempat esensi sejati yang menggunakan tombak, sementara kultivasi Jin Yuan Bao hanya berada di tingkat ketiga esensi sejati. Dalam keadaan normal, peluang Jin Yuan Bao untuk menang sangat tipis. Namun, Jin Yuan Bao adalah orang yang sangat cerdas. Awalnya, tubuhnya yang bulat terlihat sangat canggung di atas panggung pertarungan. Setelah bertukar beberapa pukulan, teknik gerakan Jin Yuan Bao yang sangat unik tiba-tiba muncul. Dengan satu hantaman dahsyat dari tubuhnya yang bulat, ia melemparkan lawannya keluar dari arena pertarungan,
mengamankan kemenangan. Melihat itu, Ye Feng tersenyum dan bertepuk tangan. Ini sangat membosankan. Aku bahkan tidak berani mengerahkan seluruh kekuatanku melawan adikku itu. Ren Xihua kembali ke sisi Ye Feng dengan ekspresi muram setelah menendang lawannya hingga terpental. Adik Ren, jika kamu terus dengan mentalitas seperti ini, aku khawatir kamu akan mengalami kemunduran yang tak terduga di babak penyisihan grup, kata Ye Feng. Bagaimana mungkin? Ren Xihua tampak tak percaya. Kakak Ye, aku sudah memeriksa kelompok kita. Selain aku, satu-satunya yang telah menembus alam pemandu roh adalah Du Yang dan Niu Qiang. Aku sudah melawan mereka berdua, dan mereka berdua adalah lawan yang kukalahkan. Bagaimana mungkin kita bisa dikalahkan dengan cara yang tak terduga seperti ini? Aku tidak sedang membicarakan Du Yang dan Niu Qiang. Aku sedang membicarakan dia. Mengikuti arah jari Ye Feng, Ren Xihua menatap dengan takjub, Meng Xiayue? Itu benar. Kakak Ye, Meng Xiayue memang jenius. Konon bakatnya berada di tingkat atas 6 meridian. Namun, sehebat apapun bakatnya, tingkat kultivasinya tetaplah seperti itu. Tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat kelima esensi sejati. Sekuat apapun dia tidak mungkin lebih kuat dariku yang berada di tahap menengah alam pemandu roh. Itu belum tentu benar. Jangan lupakan tuannya. Mendesis. Maksudmu, Luo berwajah iblis. Kakak senior Liao. Ren Xihua tersentak dan cepat-cepat menutup mulutnya, melirik ke samping seolah takut Liao Feibai mendengar kata-katanya. Kalau dipikir-pikir, Ye Feng sudah cukup lama tidak bertemu Meng Xiayue. Menurut Liao Feibai, dia sedang berlatih dengan tekun. Namun, urat surgawi tingkat 7 milik Meng Xiayue benar-benar luar biasa. Hanya dalam setengah tahun, tingkat kultivasi Meng Xiayue menembus dari tingkat ketiga esensi sejati ke puncak tingkat kelima esensi sejati. Ye Feng baru saja mencapai alam pemandu roh 3 bulan yang lalu. Jika Ye Feng tidak mengambil inisiatif kali ini dan menggunakan pil untuk meningkatkan kultivasinya, dia mungkin sudah tertangkap oleh Meng Xiayue. Dengan kultivasi inti sejati tingkat 5 yang mencapai puncaknya, ditambah dengan latihan tekun dari Liao Feibai dan kekuatan supranatural setengah denyut nadi yang tidak diketahui, Ye Feng sangat menantikan untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan tempur Meng Xiayue. 1 jam kemudian, Ren Xihua, yang bermandikan keringat dingin setelah pertarungannya dengan Meng Xiayue, kembali ke sisi Ye Feng. Kakak Ye, saya sangat berterima kasih atas pengingatmu hari ini. Kalau tidak, saya pasti akan benar-benar dalam masalah jika saya sedikit ceroboh tadi. Saya tahu kakak Liao itu menakutkan, tapi mengapa murid-murid yang diajar juga begitu menakutkan? Faktanya, wajah Ye Feng juga penuh dengan keterkejutan saat ini. Baru saja, Meng Xiayue hampir mengusir Ren Xihua dari arena pertarungan dengan kemampuan pedangnya yang luar biasa. Pada akhirnya, Ren Xihua mengandalkan kultivasinya yang luar biasa untuk mengalahkan Meng Xiayue dengan cara yang buas, nyaris berhasil mempertahankan gelar pertama di kelompok tersebut dan mencegah gelar jenius pertama sekte Qiyun ternoda. Dalam kejadian yang sangat langka, Meng Xiayue, dengan kultivasi inti sejati tingkat 5 yang mencapai puncaknya, mengalahkan beberapa seniman bela diri di tahap awal alam induksi roh dan mengamankan posisi kedua di kelompoknya. Di babak penyisihan grup, selain Meng Xiayue, muncul kuda hitam lainnya San Zuohai. Tingkat kultivasi San Zuohai baru berada di tahap awal induksi roh, tetapi dengan serangkaian teknik kaki yang sangat tajam, ia dengan mudah mengalahkan seorang murid peringkat ke-19 dalam peringkat surgawi. Akhirnya, bahkan Cao Luo, yang pernah bertarung melawan Ye Feng dan menduduki peringkat ke-12 dalam peringkat surgawi, dikalahkan oleh San Zuohai, memaksa Cao Luo untuk puas dengan posisi kedua di kelompoknya. Namun, Ye Feng cukup tidak senang dengan tawa arogan San Zuohai setelah memenangkan juara pertama di grup tersebut. Kakak Ye, teknik kaki San Zuohai. Setidaknya, ini adalah teknik kaki tingkat bumi kelas rendah, dan dia tampaknya telah memahami esensi dari teknik kaki ini. Babak penyisihan grup telah berakhir, dan babak final akan segera dimulai. Tetua ketujuh Zhong Lijing melangkah ke panggung pertarungan sekali lagi. Babak final tetap akan berupa kompetisi berbasis poin dengan undian acak, di mana setiap orang akan memainkan 10 pertandingan berturut-turut. Pada akhirnya, 10 murid dengan skor tertinggi akan berkompetisi dalam pertandingan peringkat untuk memperebutkan hadiah utama. Sambil berbicara, Tetua Zhong mencampur slip bernomor dari 3 murid teratas dari tahap grup yang baru dibentuk dengan slip bernomor dari 10 murid teratas dari peringkat surgawi di dalam sebuah ember slip besar. Setelah mengocoknya dengan kuat untuk waktu yang lama, Tetua Zhong dengan santai mengambil 2 tongkat panjang tanpa melihatnya. Ketika Tetua Zhong melihat kedua tongkat panjang itu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Di luar dugaan, pertandingan pertama babak final adalah pertarungan antara 2 kuda hitam dari sekte Qiyun. Pertandingan pertama adalah antara Ye Feng dan San Zuohai. San Zuohai adalah kuda hitam terbesar di babak penyisihan grup, tetapi Ye Feng adalah kuda hitam terbesar di arena seni bela diri sekte Qiyun dalam beberapa tahun terakhir. Aku yang pertama. Dengan senyum tipis, Ye Feng berjalan menuju arena bela diri, di mana banyak murid dan tamu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri.
Pertarungan antara dua kuda hitam, tingkat kultivasi Ye Feng tampaknya hanya berada di tahap pertengahan ranah induksi roh, mirip dengan Cao Luo, yang dikalahkan oleh San Zuohai dengan 3 tendangan sebelumnya. Dilihat dari ini, Ye Feng kemungkinan besar akan kalah. Di tribun penonton, para kepala keluarga dari beberapa keluarga kecil terlibat dalam diskusi yang sengit, mengatakan bahwa babak final adalah bagian yang paling menarik. Apa yang kau tahu? Menurut putraku, Cao Luo juga dikalahkan oleh Ye Feng. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Para murid yang menyaksikan dari bawah panggung juga mulai mendiskusikannya. Hei, menurut kalian apakah San Zuohai punya peluang untuk mengalahkan Kakak Ye? Apakah kamu mengigau, nak? Berapa tingkat kultivasi Kakak Ye saat ia mengalahkan Kakak Cao? Berapa tingkat kultivasi San Zuohai saat ia mengalahkan Kakak Cao? Tingkat keempat esensi sejati. Ketika Kakak Ye berada di tingkat keempat esensi sejati, dia mampu mengalahkan Kakak Cao, yang berada di alam pemandu roh. Sekarang kultivasi Kakak Ye telah mencapai tahap menengah alam pemandu roh. Betapa menakjubkannya kekuatan tempurnya? Mengalahkan Kakak Ye? Jangan harap. Sayangnya, San Zuohai, yang baru saja naik ke panggung, mendengar percakapan antara para murid tersebut. Wajahnya yang tadinya angkuh langsung berubah marah. Kakak Ye, awalnya saya ingin Anda pergi dengan terhormat, tetapi tampaknya itu tidak akan terjadi sekarang. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah. San Zuohai tampak angkuh. Mendengar hal ini, para murid sekte Qun di bawah panggung pun gempar. Beberapa murid yang mendukung Ye Feng segera protes dan berteriak. 10 gerakan? Apa kau pikir kau kakakku? Kau cuma membual tanpa berpikir. Ekspresi San Zuohai berubah. Ada apa ribut-ribut ini? Kalian akan segera tahu. Menghadapi kesombongan San Zuohai, Ye Feng sama sekali tidak marah, dan bahkan merasa ingin tertawa. San Zuohai, yang berdiri di hadapanku, mungkin telah menekan emosinya untuk waktu yang lama. Hari ini, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dan tidak bisa mengendalikan diri. Dia bahkan tidak menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ye Feng sangat ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan jika dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan setelah 10 gerakan. 10 gerakan? Oke, ayo mulai. Tolong. Ye Feng memberi isyarat agar dia melanjutkan. Perhatikan baik-baik. San Zuohai pertama-tama berteriak kepada para murid di bawah panggung, auranya tiba-tiba berubah, dan dengan dorongan kuat dari tanah, sosoknya melayang ke udara seperti elang, kakinya melancarkan serangkaian serangan ke arah Ye Feng. Tendangan berkelanjutan gunung tertinggi. Langkah pertama. Saat melakukan langkahnya, San Zuohai benar-benar mulai menghitung mundur langkah-langkahnya. Sungguh-sungguh berniat untuk mengalahkan Ye Feng dalam 10 langkah. Begitu bayangan kaki itu muncul, perasaan seperti gunung-gunung runtuh menimpanya secara spontan. Di mata Ye Feng, bayangan kaki yang menyerang itu seperti serangkaian gunung yang runtuh menimpanya satu demi satu. Serangan visual. Di bawah serangan energi mental seperti itu, mereka yang memiliki kemauan lemah akan segera kehilangan ketenangan dan dengan demikian berkinerja buruk. Namun, musuh San Zuohai adalah Ye Feng. Dentang. Pedang kristal surgawi terhunus dari sarungnya, mengeluarkan suara pedang seperti raungan naga. Seketika itu juga, meridian pedang di dalam tubuhnya bergetar, dan perasaan mendalam dan misterius muncul secara spontan. Bagi orang lain, seolah-olah saat Ye Feng menghunus pedangnya, pedang itu berubah menjadi pedang raksasa bersamaan dengan pedang kristal surgawi di tangannya. Sebuah pedang kolosal yang menghancurkan langit. Pegunungan menjulang tinggi yang tampak muncul tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh pedang Ye Feng. Dalam sekejap, San Zuohai kehilangan ketenangannya. Inilah kekuatan kemampuan ilahi setengah denyut Ye Feng. Kejernihan hati pedang. Menurut Liao Feibai, fungsi terbesar dari kemampuan supranatural kejelasan hati pedang sebenarnya adalah untuk membantu kondisi mental, latihan pedang, dan teknik pedang. Itu bukanlah keunggulan dalam serangan. Namun, permasalahan penempaan kekuatan ilahi meridian sangatlah kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Tanpa bergerak, dia sedikit mengarahkan pedang kristal surgawinya ke bawah ke arah San Zuohai, melepaskan aura pedang yang membentang beberapa meter. Ekspresi San Zuohai berubah drastis seketika aura itu melesat. Ekspresi para penonton di bawah juga menjadi sangat aneh. Begitu Ye Feng menghunus pedangnya, seolah-olah San Zuohai langsung menabrak ujung pedang Ye Feng. Cambuk gunung untuk menangkap bulan. Dengan teriakan keras, San Zuohai tiba-tiba mengubah gerakannya di tengah serangan, melepaskan serangan seperti cambuk dengan kaki kirinya ke arah Ye Feng. Ye Feng tidak berniat menerima pukulan itu secara langsung. Dia melangkah dengan langkah pengejar bintangnya dan menghilang dari pandangan San Zuohai. Tendangan cambuk San Zuohai menghantam arena pertarungan, menyebabkan puing-puing berhamburan kemana-mana. Saat San Zuohai menyelesaikan gerakannya, ujung pedang yang dingin itu sudah berada di lehernya. Sosok Ye Feng muncul di belakang San Zuohai dengan cara yang sangat aneh. Baiklah, kau kalah. Suara Ye Feng terdengar lantang. Seiring dengan peningkatan pesat tingkat kultivasi Ye Feng, ketika dia menggunakan jurus pengejar bintang,
Dia langsung menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya, sehingga jurus pengejar bintang menjadi semakin luar biasa. Seketika itu, semua orang di atas dan di luar panggung menahan napas, dan wajah San Zuohai memerah padam. Semua orang memikirkannya, terutama para murid sekte Qiyun yang hadir. Mereka mengira San Zuohai akan kalah, tetapi tidak ada yang menyangka dia akan kalah dengan begitu memalukan. Dia ditangkap hidup-hidup oleh Ye Feng hampir tanpa perlawanan sama sekali. Ye Feng memenangkan pertandingan pertama. Nomor 10, Ye Feng, mendapat 2 poin. Ketika suara tetua Zhong terdengar, Ye Feng Tian menyarungkan pedang kristalnya dan melangkah meninggalkan arena pertarungan tanpa menoleh ke belakang. Barulah ketika Ye Feng turun dari arena pertarungan, seruan kaget terdengar dari panggung dan penonton. San Zuohai di atas panggung membeku. Wajahnya memerah padam, sulit untuk mengatakan apakah karena marah atau malu. Sebenarnya, Ye Feng tidak berpura-pura. Dia sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Puncak cerita sebenarnya adalah pertempuran yang terjadi setelahnya. Ye Feng memperkirakan bahwa jika ia bertemu Ku Zhan Qian, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ye Feng tidak ingin kekuatan tempurnya terpengaruh oleh konsumsi energi spiritual yang berlebihan dari pertempuran sebelumnya, yang pada akhirnya akan memengaruhi pertarungan hidup dan matinya dengan Ku Zhan Qian. Oleh karena itu, Ye Feng memilih untuk mengakhiri pertempuran dengan cara yang paling mudah dan hemat energi. Tentu saja, jika San Zuohai tidak begitu arogan, Ye Feng mungkin akan memberinya cara yang lebih terhormat untuk keluar dari situasi tersebut. Kakak Ye, itu keren sekali. Langkahmu barusan benar-benar menakjubkan. Kau melesat di belakangnya hanya dalam 2 langkah. Gerakan kaki macam apa itu? Ren Xihua mengacungkan jempol kepada Ye Feng. Langkah pemburu bintang. Setelah pertempuran pertama usai, tetua Zhong mempercepat proses pengundian. Dan dengan kedua arena dibuka untuk pertempuran secara bersamaan, babak kedua kompetisi poin pun segera dimulai. Pada babak kedua kompetisi poin, lawan Ye Feng adalah peraih peringkat ketiga di grup tersebut, yang hanya memiliki tingkat kultivasi inti sejati tingkat kelima. Setelah naik ke panggung, mungkin karena kemenangan Ye Feng sebelumnya atas San Zuohai terlalu mengejutkan dan terlalu mengecewakan, dia masih merasa terguncang. Setelah melangkah ke atas panggung, adik laki-laki bernama Yu Hao berkata dengan suara gemetar, "Kakak Ye, meskipun Anda sangat kuat, saya sama sekali tidak akan mengakui kekalahan. Bertarung melawan orang kuat seperti Anda adalah pengalaman yang langka. Ayolah." Ye Feng tersenyum. Dengan kilatan cahaya pedang, Yu Hao segera menyerang Ye Feng. Sebenarnya, Ye Feng adalah tipe orang yang akan membalas rasa hormat apapun yang Anda tunjukkan kepadanya. Sama seperti Yu Hao di depannya, Ye Feng menemaninya melalui lebih dari selusing gerakan, dan akhirnya mengirim Yu Hao keluar dari arena pertarungan dengan bunga plum yang memecah salju yang ringan dan anggun. 14 langkah. Aku benar-benar bertarung melawan kakak Ye selama 14 langkah sebelum dikalahkan. Itu sungguh tak terduga. Setelah mendarat, Yu Hao berteriak kegirangan seperti anak kecil, yang terdengar hingga ke telinga San Zuohai yang berada tidak jauh. Wajah San Zuohai langsung memerah. Ye Feng menang di ronde ketiga. Ye Feng memenangkan ronde keempat. Di ronde ketujuh, peringkat ke-10 Ye Feng akan berhadapan dengan peringkat ke-17 Ren Xihua. Saat mendengar nomor lotre diumumkan, wajah Ren Xihua langsung berubah gelap. Baik mereka yang berada di atas panggung maupun di luar panggung langsung merasa gembira. Siapakah Ye Feng? Kuda hitam terbesar sekte Qiyun. Siapakah Ren Xihua? Sejak Chang Xunran, dia adalah jenius nomor 1 di sekte Qiyun. Pertarungan antara keduanya pasti akan menjadi tontonan yang menarik, dan dipastikan akan spektakuler. Dalam sekejap, semua orang di atas dan di luar panggung mengalihkan pandangan mereka ke arena pertarungan, dengan penuh antusias menantikan pertunjukan yang seru. Didorong oleh tetua Zhong, Ren Xihua perlahan melangkah ke arena pertempuran. Tetua Zhong, saya mengakui kekalahan di ronde ini. Kata-kata Ren Xihua mengejutkan seluruh hadirin. Tidak hanya para penonton, bahkan Ye Feng pun agak bingung. Adik Ren, bukankah kau selalu menantikan untuk bertarung denganku? Mengapa hari ini? Tanya Ye Feng. Ren Xihua memutar bola matanya ke arah Ye Feng. Itu dulu. Sejak perjalanan bersamamu terakhir kali, aku belum pernah merasakan perasaan itu lagi. Setelah mengatakan itu, Ren Xihua langsung melompat dari arena pertarungan tanpa ragu-ragu. Siapa yang mau disiksa? Hanya dengan bertarung bersama Ye Feng seseorang dapat benar-benar memahami betapa kuatnya dia. Di luar Blackwater Mansion, Ren Xihua berjuang untuk memonopoli Sesa. Namun, Ye Feng tidak hanya mengalahkan 3 iblis seorang diri, tetapi juga berhasil membunuh mereka satu persatu meskipun terluka oleh serangan mendadak El Chong Fei. Perbedaan kemampuan mereka sangat menakutkan bagi Ren Xihua. Oleh karena itu, lebih baik mengakui kekalahan secara tegas. Tidak apa-apa untuk mengalah dalam sebuah pertandingan. Yang penting, hemat tenaga dan kumpulkan poin untuk pertandingan selanjutnya. Para penonton, baik di atas maupun di luar panggung, terpstunet, mata mereka dipenuhi kekecewaan. Namun,
Mereka bahkan lebih penasaran tentang kekuatan sejati Ye Feng. Kekuatan macam apa yang dimiliki Ye Feng sehingga bisa membuat Ren Xihua, yang dipuji sebagai jenius nomor satu, mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Namun, kejutan yang Ye Feng berikan kepada semua orang tidak terbatas pada hal-hal ini saja. Di ronde ke-8, peringkat ke-10 Ye Feng akan berhadapan dengan peringkat ke-4 Han Xi. Nomor 4, Han Xi, berada di peringkat ke-4 dalam peringkat surgawi. Dia adalah seorang ahli sejati, seorang ahli alam induksi roh tingkat lanjut. Kini, para penonton, yang baru saja sangat kecewa dengan penyerahan diri Ren Xihua, kembali bersemangat dan menantikan pertempuran besar. Namun, kemunculan Han Xi di arena pertarungan sekali lagi meredam ekspektasi penonton akan pertarungan yang spektakuler. Tetua Zhong, saya mengakui kekalahan di ronde ini. Setelah mengatakan hal itu dengan tegas, Han Xi melompat dari arena pertarungan, meninggalkan Tetua Zhong yang tampak serta para penonton yang naik turun dari arena. Kali ini, bukan hanya para murid yang tercengang, tetapi para tetua sekte di mimbar pun ikut tercengang. Han Xi berada di peringkat ke-4 dalam peringkat surgawi. Mereka percaya bahwa Han Xi mungkin kalah dari Ye Feng. Namun, mengakui kekalahan secara terang-terangan akan terlalu tidak dapat diterima. Di salah satu sisi arena pertarungan, Ku Zhanqian, yang menyaksikan pemandangan ini, juga tampak terkejut. Dia berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati kekuatan sejati Ye Feng. Tetapi tanpa diduga, Ren Xihua dan Han Xi mengakui kekalahan satu demi satu. Terutama Han Seok. Menurut pemahaman Ku Zhanqian, Han Xi bukanlah orang yang mudah mengakui kekalahan, namun dia malah menyerah. Terlebih lagi, Han Xi, dengan kultivasi alam pemandu roh tingkat lanjutnya, justru mengakui kekalahan, yang berarti mata Ku Zhanqian berkedip. Tak lama kemudian, babak kualifikasi final mencapai babak ke-10. Dalam 9 putaran pertama kompetisi poin, Ye Feng, Ku Zhanqian, Gao Xinglie, dan Chang Xunran semuanya meraih 9 kemenangan beruntun dan berbagi posisi pertama dengan 18 poin. Ren Xihua, Bian Long, dan Yu Hui masing-masing kalah satu pertandingan, sehingga menempati peringkat ke-5, ke-6, dan ke-7. Han Xi adalah yang paling frustrasi, karena ia tidak hanya menghadapi Ye Feng tetapi juga Ku Zhanqian, kalah 2 pertandingan dan berada di peringkat ke-8 dengan 14 poin. Meskipun San Zuohai kalah dari Ye Feng, ia hanya kalah 2 pertandingan dan berada di peringkat ke-9 dengan 14 poin. Ada banyak murid yang telah mencapai nilai 12. Orang-orang seperti Cao Luo, Meng Xiaoyue, dan Wu Ge, yang awalnya berada di peringkat ke-9 dalam peringkat surgawi, semuanya mencetak 12 poin. Sekarang, babak final kompetisi poin akan menjadi ajang kunci untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam 10 besar. Pertandingan pertama adalah antara nomor 1 Ku Zhanqian dan nomor 19 San Zuohai. Tetua ke-7 Zhong Lijing dengan santai mengambil 2 undian, dan melihat bahwa mereka sudah pernah berhadapan sekali, dia dengan santai mengambil 2 undian lagi dan mengumumkan nomornya. Mendengar hal itu, San Zuohai, yang tadinya penuh harapan, terkejut dan ekspresinya berubah menjadi sangat sedih. Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah makian dan sumpah serapah, San Zuohai melangkah ke arena pertarungan. Ye Feng, yang berada tidak jauh dari situ, memandang penampilan San Zuohai dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Faktanya, dalam kompetisi poin 10 ronde dengan 40 pemain, pada dasarnya tidak ada contoh ekstrim. 3 murid teratas di babak penyisihan grup akan bertemu setidaknya 2 pemain peringkat 10 besar di peringkat surgawi. Yang terpenting, itu haruslah kekuatan. Han Xi, misalnya, bertemu dengan Ye Feng dan Ku Zhanqian di 9 ronde pertama, serta Wu Ge, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat surgawi, namun tetap berhasil mendapatkan 14 poin. Kakak senior, saya mengakui kekalahan. Saya doakan semoga Anda beruntung meraih juara pertama dalam kompetisi sekte ini. Kakak senior, saya permisi dulu. San Zuohai kali ini cukup terus terang, mengakui kekalahan secara langsung. Namun, sikap ini membuat Ye Feng semakin tidak senang. Ye Feng telah melihat banyak orang yang sombong, seperti Raja Pil Air Hitam. Kesombongan mereka adalah semacam kekuatan, tetapi juga semacam sifat. Namun, kesombongan San Zuohai adalah semacam keangkuhan. Ketika dia bertemu seseorang yang lebih lemah, dia menjadi sangat sombong. Tetapi ketika dia bertemu seseorang yang lebih kuat, dia langsung memasang wajah menjilat. Pertandingan kedua adalah antara nomor 31 dan nomor 14. Pertandingan 3, nomor 40 melawan nomor 18. Pertandingan 9, nomor 2 Gao Xinglie versus nomor 9 Ye Feng. Tetua ke-7, Zhong Lijing, terdiam sejenak setelah mengumumkan pertandingan tersebut, yang menunjukkan bahwa dia juga cukup terkejut karena Gao Xinglie akan bertarung melawan Ye Feng. Tetapi lebih dari itu, dia sangat menantikannya. Saat tetua ke-7 mengumumkan perintahnya, seluruh arena bela diri langsung menjadi riuh. Gao Xinglie, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat surgawi, akan menghadapi Ye Feng. Kali ini, dia pasti tidak akan mengakui kekalahan, kan?
Sekarang, kita akhirnya bisa menyaksikan pertempuran spektakuler dan melihat kehebatan KKY. Karena pertandingan ini, antusiasme semua orang di atas dan di luar panggung langsung melonjak. Ku Zhanqian, yang berada tidak jauh dari situ, tampak gembira. Setelah kau bertarung melawan Gao Xinglie, kekuatan sejatimu pasti akan terungkap, kan? Dari semua orang yang paling memperhatikan Ye Feng dalam kompetisi sekte hari ini, orang itu adalah Ku Zhanqian. Meskipun baik Fen Chuyu, teman sekelas Ku Zhanqian, maupun murid-murid lainnya mengatakan bahwa dengan kekuatan Ku Zhanqian di alam transformasi roh, dia pasti akan mampu mengalahkan Ye Feng dengan mudah. Namun, sebagai musuh Ye Feng, Ku Zhanqian telah mempelajari dengan saksama setiap pertempuran Ye Feng di masa lalu. Lalu dia terkejut mendapati bahwa Ye Feng pada dasarnya telah memenangkan setiap pertempuran melawan lawan yang lebih kuat. Selain itu, sebelum perang dimulai, semua pihak luar percaya bahwa Ye Feng pasti akan kalah, yang sangat mirip dengan situasinya saat ini. Namun pada akhirnya, Ye Feng menang. Selain itu, karena gurunya, Hong Banjiang, telah menyebutkan bahwa Ye Feng mungkin menyembunyikan suatu rahasia, Ku Zhanqian, meskipun memiliki keinginan yang membara untuk membalas dendam, tidak akan pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk mengamati kekuatan Ye Feng. Kakak senior Gao. Setelah Ye Feng melangkah ke arena pertarungan, dia menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Sejak kembali ke sekte, namamu telah terkenal di mana-mana. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan untuk melawanmu. Sambil tertawa, Gao Xinglie melompat ke atas panggung. Begitu dia mendarat, seluruh arena pertarungan dipenuhi dengan raungan yang memekakan telinga. Suara ini menyebabkan ekspresi Ye Feng berubah drastis. Tidak sama sekali, tolong jelaskan padaku, kakak Gao. Aku tak berani menawarkan bimbinganku. Adik Ye. Keterampilan bela diriku diasah melalui pertempuran berdarah, menekankan semangat pantang menyerah. Setiap serangan dirancang untuk melukai. Hati-hati. Saat dia berbicara, Gao Xinglie melangkah maju, dan dengan raungan yang memekakan telinga, dia melayangkan pukulan ke arah Ye Feng. Sebelum melayangkan pukulan, Gao Xinglie hanya tampak sangat garang. Begitu kepalan tangan itu bergerak, aura yang tak tertandingi langsung muncul. Saat berlari, sosok Gao Xinglie semakin membesar, hingga akhirnya memancarkan perasaan kagum dan hormat. Rasanya seperti yang datang menghampirimu bukanlah kepalan tangan, melainkan gunung-gunung yang jatuh dari langit. Dentang. Saat pedang kristal surgawi dihunus, aura dingin langsung muncul. Ye Feng membalas dengan jurus yang disebut bunga plum menembus salju, menghancurkan puncak gunung. Sebuah tinju besi menghantam dari langit. Bang! Saat tinju dan pedang mereka berbenturan, pedang kristal surgawi Ye Feng tiba-tiba melengkung, melepaskan kekuatan yang tak tertahankan. Dengan sekali ayunan pedangnya, Ye Feng mundur dengan momentum tersebut. Adik Ye, jika hanya ini kekuatanmu, maka kau pasti akan kalah hari ini. Gao Xinglie, yang telah unggul hanya dengan satu pukulan, berteriak. Kalau begitu, kakak senior Gao, silakan coba tebasan pedangku dan lihat sendiri. Dengan sekali ayunan pedang kristal surgawi, seberkas energi pedang putih melesat lurus ke arah Gao Xinglie. Awan berarak seperti cambuk. Gao Xinglie berteriak dan melayangkan pukulan. Tepat saat ia menangkis pukulan itu, energi pedang Yunbai bergetar dan secara aneh berubah arah, melewati tinju Gao Xinglie dan menebas ke arah Gao Xinglie. Gao Xinglie terkejut dan segera bereaksi, tetapi terpental 5 langkah ke belakang oleh tebasan pedang. Namun, Ye Feng tidak menyerah setelah unggul. Dia melanjutkan dengan jurus awan mengalir seperti cambuk, setiap serangan pedangnya lebih cepat dari sebelumnya. Setelah beberapa serangan, Gao Xinglie terbelah hingga ke tepi arena pertarungan. Tepat ketika Gao Xinglie hendak jatuh dari arena pertarungan, Gao Xinglie tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dengan raungan, tangan kanan Gao Xinglie, bersama dengan seluruh lengan kanannya, tiba-tiba membengkak, memanjang, dan tertutup lapisan pelindung seperti sisik. Dengan satu pukulan telapak tangan, dia menghancurkan energi pedang Ye Feng. Cakar Raja Naga Api. Seperti naga api yang menerkam ke depan, lengan kanan Gao Xinglie tiba-tiba membengkak hingga sepanjang 3 meter, dan lengan spiritual terus memanjang. Seketika, sebuah lengan yang panjangnya lebih dari 10 meter, seperti Raja Naga yang muncul di dunia, menekan tinggi ke bawah, meliputi radius 3 meter. Dengan satu langkah, Ye Feng mundur dengan kecepatan kilat, tetapi tetap terkena goresan jari tebal dan terhuyung mundur. Teknik rahasia tubuh binatang buas. Sebenarnya ini adalah teknik rahasia tubuh binatang buas. Para ahli bela diri yang berpengalaman itu berseru kaget. Ye Feng sedikit mengerutkan kening. Dia mengetahui teknik rahasia tubuh binatang buas. Ini adalah teknik rahasia kuno yang menggunakan metode khusus untuk memurnikan sebagian tubuh seseorang menjadi tubuh binatang buas menggunakan darah dan inti iblis dari binatang buas iblis yang kuat. Teknik rahasia ini disebut teknik rahasia tubuh binatang buas. Ada latihan kaki, latihan lengan, dan latihan tubuh. Latihan-latihan ini sangat sulit dikuasai. Tetapi begitu dikuasai,
Kekuatannya sangat menakjubkan, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Ketika Ye Feng melihat teknik tubuh binatang Gao Xinglie, dia teringat akan mutiara naga ilusinya. Mutiara naga ilusi miliknya memungkinkan dia untuk berubah wujud menjadi binatang buas tertentu, tetapi tidak memiliki kekuatan teknik tubuh binatang. Namun, ini hanyalah keuntungan yang diberikan lapisan ruang pertama di dalam mutiara naga ilusi kepada Ye Feng. Ye Feng sangat ingin mengetahui perubahan menakjubkan apa yang akan terjadi setelah segel spasial kedua dari bola naga ilusi dihancurkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan yang diserap oleh mutiara naga ilusi sangat mencengangkan, terutama inti iblis yang jumlahnya sangat banyak. Kekuatan yang diterima Ye Feng sebenarnya hanya sebagian kecil. Sebagian besar digunakan oleh mutiara naga ilusi untuk memecahkan segel. Adik Ye, di antara sesama muridku, kaulah yang pertama memaksaku menggunakan teknik tubuh binatang. Karena itu saja, kau punya alasan untuk berbangga. Saat ini, Gao Xinglie bagaikan dewa iblis yang tak terkalahkan. Lengan spiritualnya yang menyerupai binatang buas, yang panjangnya lebih dari 10 meter, bergoyang dan memancarkan gelombang aura yang menakutkan dan ganas. Mendengar itu, Ye Feng tersenyum. Heh, kakak Gao, aku juga punya sedikit trik, berharap bisa memberi kejutan pada semua orang, tapi aku tidak menyangka kau akan membongkarnya duluan. Tanpa ragu, dengan sebuah pikiran, kultivasi Ye Feng di tingkat akhir alam pemandu roh langsung meledak. Kekuatan ilahi meridian pedangnya melonjak, dan aura Ye Feng langsung melambung tinggi. Ye Feng tidak ingin mengungkapkan kekuatan alam pemandu roh tingkat lanjutnya terlalu cepat. Namun, Gao Xinglie terlalu kuat. Tidak hanya kultivasinya telah mencapai puncak alam pemandu roh, tetapi kekuatan teknik rahasia tubuh binatangnya juga menakutkan. Jika Ye Feng ingin menang, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya atau menggunakan teknik pedang angin dan awan dengan kultivasi pembimbing roh tingkat menengahnya. Namun, kekuatan teknik pedang angin dan awan terlalu besar, dan bahkan sekarang, kekuatannya belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Ketika tingkat kultivasi Ye Feng terungkap, semua orang di atas dan di luar panggung langsung tercengang, termasuk pemimpin sekte Kuo Qijing yang berada di podium penonton. 3 bulan, dari puncak tingkat kelima esensi sejati hingga tahap akhir induksi roh? Apakah dia merampok Raja Pil Blackwater? Kemajuan dalam kultivasi seperti ini sungguh. Tetua Lu Changchuan kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutannya. Astaga, kecepatan seperti apa ini? Baru sebulan yang lalu, ada desas-desus bahwa kultivasi kakak senior Ye telah menembus ke tahap menengah alam induksi roh, dan kami sudah takjub. Namun sekarang, di tahap akhir induksi roh, kecepatan ini tak tertahankan bagi kita yang maju 1 tingkat per tahun. Banyak murid batin yang benar-benar tercengang. Di antara penonton, Ren Xihua dan Han Xi saling bertukar senyum masam sepertinya pilihan kita benar. Untungnya kita tidak bertengkar. Setelah hanya berpisah 1 bulan, kakak senior Ye telah kembali meraih kesuksesan. Itu terlalu mengerikan. Gao Xinglie sudah tamat. Han Xi langsung menyatakan. Di atas panggung, mata Gao Xinglie berkilat tajam. Kau hanya kultivator induksi roh tingkat akhir? Aku kultivator induksi roh tingkat puncak. Terima ini. Dengan sekali gerakan tangan, energi spiritual yang menyelimuti Ye Feng tampak runtuh dan menghantamnya. Ye Feng tiba-tiba menegakkan tubuhnya, melepaskan seluruh kekuatannya sebagai kultivator pembimbing roh tingkat lanjut. Ye Feng, yang berada di tengah-tengahnya, memiliki ekspresi tenang. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi meridian pedang dalam pikirannya, dan energi pedang di sekitarnya seketika menjadi sangat tajam. Pedang kristal surgawi melesat 9 kali dalam satu serangan. Dengan setiap kilatan, aliran energi pedang melesat ke langit. Mendesis. 9 energi pedang melesat ke langit, seolah memiliki rohnya sendiri. 6 dari energi pedang ini melesat lurus ke atas, menghancurkan tangan kekuatan spiritual tubuh binatang Gao Xinglie. 3 lainnya tiba-tiba mengubah arah dan menyerang langsung tangan kekuatan spiritual tubuh binatang Gao Xinglie. Dengan peningkatan dari pedang kristal surgawi tingkat rendah, tangan kekuatan spiritual tubuh binatang itu terbelah menjadi 2. Gao Xinglie terkejut. Dalam sekejap, sosok Ye Feng kembali melayang ke udara, melepaskan 9 serangan pedang lagi. 9 kilatan awan yang mengalir. 9 energi pedang menebas ke arah Gao Xinglie dari segala arah. Tepat ketika Gao Xinglie mengulurkan tinjunya, bermaksud untuk menghancurkan 9 energi pedang itu, 9 energi pedang tersebut seketika berubah dan berkumpul menuju energi pedang di tengah-tengahnya. 9 pedang bersatu menjadi 1. Bang! Raungan dahsyat bergema saat energi pedang gabungan, yang hampir setebal ember, membuat Gao Xinglie terlempar ke belakang dan jatuh dari arena pertarungan. Setetes darah merah terang merembes dari sudut mulut Gao Xinglie. Baik yang di atas maupun di luar panggung langsung terkejut. Ku Zhanqian, yang mengamati dengan cermat dan tidak melewatkan detail apapun, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Ye Feng, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Memang kuat, tapi itu tidak cukup di hadapanku. Desis, desis, desis. Dengan 3 tusukan pedang cepat berturut-turut dari Meng Xiaoyue yang mengusir Niu Qiang dari arena pertarungan,
Ronde ke-10 babak final pun berakhir. Dibandingkan dengan putaran ke-9, peringkat sedikit berubah setelah putaran ke-10. Ku Zhanqian, Ye Feng, dan Chang Xunran sama-sama meraih peringkat pertama dengan 20 poin. Sementara Gao Xinglie, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat surgawi, turun ke peringkat keempat dengan 18 poin karena kalah dari Ye Feng. Ren Xihua beruntung di babak ini, memenangkan satu pertandingan dan mengumpulkan 16 poin, menempati peringkat kelima dan keenam bersama Han Xi, yang juga memenangkan satu pertandingan. Namun, karena San Zuohai kalah dalam satu pertandingan, dan Meng Xiayue, Cao Luo, Wu Ge, dan yang lainnya masing-masing memenangkan satu pertandingan, termasuk Bian Long dan Yu Hui, ada 6 murid dengan 14 poin. 2 dari 6 murid ini harus dieliminasi. Metode Tetua Zhong sangat sederhana dalam kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang ini. Setiap orang akan memilih satu lawan untuk bertarung sekali, lalu menerima pertarungan lain, sehingga totalnya 2 pertandingan. Mereka yang kalah dalam kedua pertandingan akan tereliminasi terlebih dahulu. Jika masih belum cukup peserta, maka mereka yang kalah dalam satu pertandingan akan tereliminasi. Itu adalah kesalahan San Zuohai sendiri. Dialah yang pertama naik panggung untuk memilih lawannya, yang memberinya keuntungan besar. Namun, dia justru memperlakukan Meng Xiayue sebagai target yang mudah. Kekuatan ilahi setengah denyut Meng Xiayue berasal dari aliran yang sama dengan Ye Feng. Meskipun kekuatan jiwa Meng Xiayue saat ini tidak dapat secara aktif melepaskan meridian pedang aslinya, efek tambahan dari kekuatan ilahi meridian pedang, kejernihan hati pedang, berasal dari aliran yang sama. Bahkan selama proses pewarisan, karena Meng Xiayue adalah pewaris utama, kekuatan ilahi meridian pedang yang dia tempa bahkan sedikit lebih kuat daripada milik Ye Feng. Akibatnya, teknik kaki Chongyue milik San Zuohai sama sekali tidak berpengaruh untuk menekan Meng Xiayue. Tragisnya, San Zuohai terlempar dari arena duel oleh Meng Xiayue. Hal ini karena kultivasi Meng Xiayue hanya berada di puncak tingkat kelima esensi sejati, dan dia tidak memiliki peningkatan dari senjata sihir tingkat rendah, sehingga dia tidak mampu menembus aura pelindung San Zuohai dengan satu serangan pedang. Jika tidak, nasib San Zuohai akan jauh lebih buruk. Julukan Meng Xiayue, raksasa kecil, bukanlah diberikan begitu saja. Sangat cerdik, ketika tiba giliran Meng Xiayue untuk memilih seseorang untuk ditantang, Meng Xiayue langsung menantang San Zuohai, yang menganggapnya sebagai target yang mudah. Ketika Meng Xiayue bertarung melawan murid-murid dengan tingkat kultivasi yang sama, dia sangat kejam dan selalu menumpahkan darah ketika dikalahkan. Dengan gaya bertarung yang begitu kejam, ditambah lagi dengan fakta bahwa gurunya adalah Liao Feibai, yang dikenal sebagai raksasa berwajah iblis, julukan raksasa kecil dengan cepat menyebar di antara para murid. Awalnya, San Zuohai bisa saja dengan mudah menolak pilihan Meng Xiayue untuk menantang yang kalah dan kembali menindas orang lain. Namun, karena ingin membalikan keadaan dan mendapatkan kembali harga dirinya, San Zuohai langsung melompat ke arena pertarungan. Akibatnya, San Zuohai benar-benar dikalahkan oleh Meng Xiayue dan sama sekali tidak mendapatkan hadiah karena termasuk dalam 10 besar di sekte dalam. 10 besar dalam kompetisi sektor tersebut kini telah ditentukan. Mereka adalah Ku Zhanqian, Ye Feng, Chang Xunran, Gao Xinglie, Ren Xihua, Han Xi, Wu Ge, Yu Hui, Cao Luo, dan Meng Xiayue. Di antara 10 murid teratas dalam peringkat surgawi sekte Qiyun, 3 di antaranya gagal masuk ke dalam 10 besar sekte tersebut. Turnamen peringkat terakhir tidak segera diadakan. Banyak orang telah bertarung dalam 20 pertempuran pagi itu, dan kultivasi serta semangat mereka sangat terkuras. Beberapa bahkan terluka, seperti Feng Xinglie, yang hampir tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncaknya lagi. Oleh karena itu, Tetua Zhong mengumumkan bahwa setelah istirahat selama 2 jam, pertempuran akan dilanjutkan pada sore hari. 2 jam berlalu dengan cepat, dan jumlah orang yang berkumpul di arena bela diri terus bertambah. Para murid sejati sekte Qiyun yang jarang terlihat, seperti Fen Chuyu, Elsin, Wu Mingda, dan Mei Yuanju, semuanya muncul di arena bela diri, membentuk lingkaran kecil yang unik. Bahkan Cai pun datang ke arena bela diri, tetapi ia tetap dekat dengan Ye Feng, yang membuat banyak murid merasa iri. Kedelapan tetua sekte hadir. 10 murid terbaik sekte tersebut semuanya adalah individu-individu yang luar biasa. Jika ada seseorang yang mereka sukai, para tetua sekte mungkin akan langsung menerimanya sebagai murid. Kompetisi peringkat 10 besar kini dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Ren Xihua dan Wu Ge. Tetua Zhongli mengumumkan dengan lantang sambil melangkah ke arena pertarungan. Kompetisi peringkat sebenarnya adalah yang paling sederhana. Setiap orang harus bermain melawan 10 pemain teratas dalam satu pertandingan, dan poin diberikan berdasarkan kemenangan dan kekalahan. Pada akhirnya, pemain dengan poin terbanyak akan menjadi juara kompetisi sektor ini. Bagi tim yang sudah pernah saling berhadapan di babak penyisihan grup dan final, hasil pertandingan tersebut akan langsung digunakan untuk mengurangi jumlah pertandingan. Tentu saja, jika ada yang tidak setuju, mereka dapat mengajukan permohonan untuk bertarung lagi. Ye Feng telah bertanding melawan Han Xi,
Ren Xihua, Gao Xinglie, dan Wu Ge. Jika tidak ada kejutan, Ye Feng hanya perlu memainkan 4 pertandingan lagi di turnamen peringkat ini. Tak lama kemudian, giliran Ye Feng tiba. Pertandingan keempat adalah antara Ye Feng dan Chang Xunran. At panggilan tetua Zhong, Ye Feng dan Chang Xunran melangkah ke arena bela diri secara bersamaan. Setelah mendengar bahwa Ye Feng akan bertarung melawan Chang Xunran, semua mata tertuju ke arena pertarungan. Kakak Fen, menurutmu siapa yang akan menang antara Ye Feng dan Chang Xunran? Tanya murid sejati Mei Yuanju. Diskusi di antara para murid sejati adalah yang paling menarik perhatian. Seketika itu juga, semua murid menajamkan telinga mereka, ingin sekali mendengar wawasan mendalam dari para murid sejati. Dengan senyum yang sangat anggun, Fen Shuyu pertama-tama membuat semua orang penasaran. Adik Mei, apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Bagaimana kamu bisa mengatakan yang sebenarnya atau yang bohong? Apakah itu bohong? Adikku Yu Chengzu meninggal secara tragis di tangan Ye Feng. Tentu saja, aku berharap Chang Xunran menang dan Ye Feng kalah, kata Fen Shuyu. Jadi, sebenarnya Ye Feng yang menang? Benar sekali. Meskipun aku sangat berharap Ye Feng kalah, penampilan Ye Feng dalam ilmu pedang hari ini sangat mengesankan. Dalam hal keterampilan ilmu pedang murni, hanya Little Rakshasa Meng Xiaoyue yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Ye Feng. Sayangnya, Chang Xunran juga menggunakan pedang. Mengingat perbedaan tingkat kultivasi mereka yang relatif kecil, peluang Chang Xunran untuk menang hampir tidak ada. Saat Fen Shuyu dan yang lainnya sedang berdiskusi, Ye Feng dan Chang Xunran sudah mulai berkelahi. Kakak senior Chang Xun, tolong beri saya pencerahan. Dengan teriakan lembut, cahaya pedang Ye Feng tiba-tiba naik, cahaya pedang seperti awan menebas ke arah kepala Chang Xunran. Awan berarak seperti cambuk. Chang Xunran dengan santai melepaskan serangan cahaya pedang untuk menangkis serangan tersebut. Teknik pedang awan mengalir unggul dalam perubahannya yang tak terduga. Dengan sebuah pikiran, cahaya pedang Ye Feng, seperti cambuk, tiba-tiba berbelok, menghindari cahaya pedang Chang Xunran yang datang, dan menebas ke arah Chang Xunran. Tiba-tiba, cahaya pedang Chang Xunran juga berbelok secara aneh, menuju ke arah cahaya pedang Ye Feng. Dua cahaya pedang melengkung itu bertabrakan dengan sengit lalu menghilang, membuat Ye Feng terpstunet. Adik Ye, bagaimana pendapatmu tentang jurus cambuk awan mengalirku? Aku sudah berlatih teknik pedang awan mengalir ini selama lebih dari setahun. Chang Xunran tampak cukup angkuh, seolah-olah mengatakan bahwa penampilan Ye Feng menggunakan teknik pedang awan mengalir di hadapannya sama saja dengan memamerkan kemampuan terbatasnya di hadapan seorang ahli. Bagus. Sambil mengatakan itu bagus, Ye Feng tiba-tiba bangkit. Pedang kristal surgawi memancarkan cahaya, dan kekuatan ilahi meridian pedang di dalam tubuhnya bergetar. 9 aliran energi pedang awan yang mengalir berbaris seperti tentara dan menyerang Chang Xunran. 9 kilatan awan yang mengalir. Waktu yang tepat. Chang Xunran berteriak keras dan membalas dengan 9 kilatan awan mengalir yang sama. Tepat ketika 18 pedang awan mengalir hendak bertabrakan, pedang kristal surgawi Ye Feng sedikit bergetar, dan 9 ki pedang awan mengalir berakselerasi. Seketika melampaui 9 kilatan awan mengalir milik Chang Xunran. Wow! Ke-9 pedang itu menyatu menjadi satu dan menghantam Chang Xunran. Perubahan ini sangat misterius, dan bahkan Chang Xunran, yang mahir dalam teknik pedang awan mengalir, pun tidak menduganya. Karena terkejut, Chang Xunran segera menghunus pedangnya untuk melindungi diri, dan energi spiritual pelindung di sekeliling tubuhnya menyala terang. Bang! Chang Xunran terlempar jauh oleh gabungan energi 9 pedang seperti papan yang patah, dan pedang panjang emas halus yang digunakannya untuk melindungi diri hancur berkeping-keping. Setelah mendarat, Chang Xunran, dengan sedikit darah di sudut mulutnya, mengabaikan luka-lukanya dan bertanya kepada Ye Feng dengan terkejut. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin perubahan yang aneh dan tak terduga seperti ini bisa terjadi? Bahkan teknik pedang awan mengalir pun tidak memiliki variasi seperti ini. Orang-orang yang menyaksikan dari panggung maupun dari penonton terceng astonished. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa pertandingan yang diperkirakan akan spektakuler itu akan berakhir hanya dalam 2 langkah. Sungguh menakjubkan. Kau akan bisa melakukannya jika berlatih cukup lama. Gumam Ye Feng dengan santai. Sebenarnya, Chang Xunran kalah dalam pertandingan ini dengan cara yang agak tidak adil. Seandainya dia tidak menggunakan teknik pedang awan mengalir, dengan kekuatannya, dia tidak akan kalah begitu telak dan menentukan. Bahkan tidak mampu bertahan hingga 2 gerakan. Berusaha mengungguli Ye Feng dalam hal transformasi sama saja dengan mencari masalah. Belum lagi, kejernihan hati pedang Ye Feng memungkinkannya mencapai tingkat kendali atas pedang yang sulit ditandingi orang lain. Namun, yang benar-benar memungkinkan Ye Feng untuk menggunakan 9 transformasi awan mengalir dengan variasi yang tak terduga adalah energi spiritualnya yang kuat. Di bawah pengaruh energi spiritual yang kuat ini, 9 transformasi awan mengalir di tangan Ye Feng dapat berubah hampir sesuka hatinya. Menggunakan teknik pedang yang sama untuk melawan balik adalah tindakan bunuh diri bagi Chang Xunran. Tentu saja, bahkan jika Chang Xunran menggunakan teknik pedang lainnya,
Itu hanya akan terlihat lebih baik di permukaan, dan dia tetap akan kalah pada akhirnya. Berlatihlah dalam waktu yang lama. Mendengar itu, Chang Sunran tersenyum getir. Dia telah berlatih teknik pedang ini selama lebih dari setahun, dan dia selalu menggunakan 9 kilatan awan mengalir sebagai jurus andalannya. Bahkan jika Ye Feng telah berlatihnya dalam waktu lama, berapa lama lagi dia bisa terus berlatih? Di antara para murid sejati, Fen Chuyu diam-diam merasa terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu. Sebulan yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan Ye Feng memilih teknik pedang awan mengalir di lantai 5 gudang sutra. Hanya dalam 1 bulan, dia telah menguasai teknik pedang awan mengalir hingga tingkat ini, bahkan melampaui Chang Sunran, yang telah tekun berlatih selama setahun. Apakah Ye Feng hanya sangat berbakat? Ataukah dia benar-benar memiliki harta karun yang luar biasa? Ekspresi Fen Chuyu tetap tidak berubah, tetapi matanya berbinar. Tidak jauh dari situ, Ku Zanqian juga menunjukkan ekspresi takjub di matanya. Jika Ye Feng tidak sedang bertarung melawan Chang Sunran, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa jurus 9 kilatan awan mengalir milik Ye Feng akan mengalami perubahan seperti itu. Pertandingan kelima adalah antara Ku Zanqian dan Gao Xinglie.